Pertama saya itu hobi ternak lebah Pak Bayu. Baik, Bapak. Pernah punya sampai 8 kotak. Tapi pas menjelang musim kemarau itu pada kabur semua. Terus tinggal sisa 1 atau 2. Bahkan sempat kosong tapi ada yang balik lagi ke situ, nggak tahu dari mana itu. Itu bagaimana cara mencegah agar koloni itu nggak pada kabur. Baik. Terus yang kedua, belum lama ini saya main ke tempat teman dan kebenaran dia budidaya kambing perah. Baik. Saya juga agak tertarik, mohon untuk SOP-nya, mohon penjelasannya. Terus sekarang saya sudah mencoba ternak kambing domba. Itu saya lepas liarkan di kebun. Jadi kalau jam 9 jam berapa itu dilepas liarkan, nanti pas sore Kembali. masuk ke kandang. Terus ada lagi yang dikandangkan. Cuman masalahnya anak yang sebelum lepas sapi itu pada sakit, terus kelihatan kurang sehat, terus tahu-tahu mati. Jadi udah setahun ini anak hampir mati semua, Pak. Alhamdulillah. Terus ini untuk mohon penjelasan itu saya pernah lihat di video Bapak itu rumen dari hewan ternak sapi yang untuk bisa pakan ikan. Mohon penjelasannya. Baik. Satu lagi Bapak, saya ini punya penyakit bawaan mungkin dari kecil itu anyang-anyangan Pak. Anyang-anyangan. Itu dari kecil sampai sekarang itu belum sembuh itu. Mohon penjelasannya, mungkin ada obat herbal yang baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu yang anyang-anyangan dulu, Pak. Tahu yang lain anyang-anyangan? Kalau luar Jawa kadang-kadang enggak tahu. Apa? Anyang-anyangan itu gini, Pak. Rasa kepengen pipis terus. Jadi kadang-kadang kita kan pernah nih waktu kecapean kencing gitu kan. Kencing lagi sedikit cuman celut tapi panas kan gitu kan. Pakai panas enggak, Pak? Kadang enggak sih. Cuman sedikit gitu aja. Cuman kalau pas lagi di tempat-tempat panas itu berasa karena saya tinggal di tempat yang lumayan dingin. Betul, baik. Anyang-anyangan itu Bapak Ibu dipengaruhi oleh kelenjar prostat. Obat yang utama prostat itu namanya singkong. Ditambah tomat. Tomat Bapak belah jadi 2. Yang separuh dipanaskan, Pak. Boleh dibakar, boleh digoreng dengan 1-2 tetes minyak, yang satu dimakan segar. Jadi kalau boleh tomat ini setengah, kemudian ditambah dengan cabai sedikit, disambelkan, singkongnya dimakan sama sambel. Supaya makan singkong jadi obat. Jadi ini bapak-bapak juga nih yang di usia 50-60 tahun ke atas yang sudah mulai terganggu dengan prostatnya, obat utamanya makan singkong sama tomat. Ya digodok, Pak, ya direbus, Pak. Digoreng juga boleh. Singkongnya jangan singkong yang enggak enak, singkong yang enak. Boleh bebas. Enggak, cabai itu bonusnya. Makan tomat kan enggak enak Bapak Ibu, betul enggak? Makan tomat itu enak atau enggak? Enggak enak, tapi kalau makan tomatnya dikasih sambal sedikit, enak, betul kan? Nah itu alasannya di situ Pak. Setiap hari 1 potong malam sebelum tidur. Dibelah jadi 2, dipanaskan, boleh dibakar, boleh digoreng dengan 1 tetes minyak atau 2 tetes minyak. Tujuannya dia keriput. Enzimnya supaya keluar. Bebas. Jangan minyak tanah. Terus yang kedua. Ditepok-tepok, Pak. Dipukul pelan-pelan. Bukan burungnya, buah sakarnya. Buah sakarnya dipukul pelan-pelan. Bukan digoyang, dipukul pelan-pelan. Gini. Untuk merangsang sarafnya. Supaya tidak sensitif.
bebas kapan waktunya. Sebenarnya paling enak itu ketika sambil buang air besar dipukul-pukul gitu. Yang untuk gitu Bapak Ibu, kalau ini minta maaf, ini bukan resep dari saya, ini teman saya. Ya, alumnus kita juga. Ini banyak sekali pejabat-pejabat RI yang punya masalah leher, pinggang gitu. Dia sampai terkenal jadi tukang tepok-tepoknya pejabat. Jadi tukang pijetnya. Padahal dia mijetnya bukan dipijet, dipukul. Kesakitan. Tapi banyak yang sembuh. Dan itu kenapa kok begitu? Karena dia akan merangsang pada saraf-saraf diuretik yang berurusan dengan prostat. Itu di situ, ditepok-tepok. Kalau itu masih belum berhasil sampai 100%, ini yang terakhir. Bapak tahu nama tanaman itu kotot Pak ya? Otok, sorry. Otok. Lihat di internet. Rumput ini Bapak Ibu. Rumput yang ada di lapangan, daunnya bulat-bulat begini. Bundar segini-segini lah, banyak. Apa? Bukan krokot, otok Pak. Akarnya dalam ini di tanah-tanah kering. Sulit sekali mati. Pada bunganya kecil-kecil lah. Hijau. Hijau. Coba lihat di internet, biar tidak salah. Nanti saya kalau ngasih resep obat, saya harus clear Bapak Ibu. Nanti salah daunnya. Otok. Coba Pak Bambang. Bisa di situ otok. Susah dicabut. Coba di depan Pak. Otok sudah keluar belum? Batangnya agak keras. Itu kalau diikat-ikat, itu jebakan kalau orang lari-lari bisa terjatuh itu. Ya, bukan rumput Pak. Jadi dia kayak daun, kayak ada cabang-cabangnya. Itu ambil akar, ambil batang, ambil daun, direbus buat teh Pak. Sudah? Otok. Sudah ketemu belum? Coba. Kasih tahu saya gambarnya salah satu. Biar kalau tidak salah. Nanti kalau sampai itu salah, saya dimarahi banyak orang nanti. Sebentar. Bukan. Iya. Otok lapangan gitu aja Pak. Coba Pak. Biar tidak salah Pak. Susah sekali dicabut. Akarnya dalam dan kuat. Kalau tanah tandus pasti banyak. Ini ciri tempat di tanah-tanah kering, tanah tandus. Bukan. Bentar Pak, saya carikan Pak ya. Saya tidak bawa handphone. Bentar Pak. Nah yang itu, puspa kita. Oh ini yang bawah ini. Ini. Sudah. Ya, yang bawah ini. Ini apa ini? Ya ini sudah oke. Nggak bisa mati. Loh, kok sopi keluarnya? Coba. Gimana? Daunnya kasar, Pak. Bisa paham Pak ya? Opo-opo ya tadi ya. Nah, sudah. Itu Bapak Ibu untuk urusan kencing mengencing. Kalau ini saya harus betul-betul jelas. Soalnya kalau resep Bapak Ibu kalau salah saya dimarahi orang. Ya betul Pak. Gimana? Ginjal beda Pak. Ini untuk masalah kencing dan prostat. Oke. Jadi itu yang harus dilakukan. Oke. Komposisi Bapak keringkan dulu kurang lebih 1 sendok teh untuk 1 liter air. Kalau pas tengah jalan kambuh, Bapak kasih air hangat, kasih garam gitu langsung sembuh.
Tapi itu tidak menyembuhkan permanen. Yang menyembuhkan permanen singkong sama tomat. Jadi singkong dan tomat itu Bapak Ibu untuk vitalitas. Prostat itu mempengaruhi vitalitas pria. Supaya kayak singkong. Terong, singkong itu sama. Kalau tiap terong itu melemaskan malah, bukan membuat kaku. Tetapi mencegah Edi Tamsil. Tahu Edi Tamsil? Sampai hafal bapaknya ini. Ada yang tak tahu? Edi Tamsil itu singkatannya apa Pak? Yang keras Pak? Ejakulasi dini tanpa hasil. Itu namanya Edi Tamsil. Edi nempel metu peltu katanya gitu. Nah, mengatasi itu dengan terong. Supaya sarafnya lebih, jadi dia tidak terlalu sensitif. Tidak cepat keluar gitu loh Bapak Ibu. Nah itu terong. Oke, ngapain saya bahas itu? Iklan ini bonus. Sekarang saya jawab tentang lebah. Lebah, Bapak Ibu, salah satu di integrasi pertanian. Kalau Bapak Ibu sudah punya jagung luas nih, jagung manis, pasti keluar bunga, betul ya? Kalau seandainya kita tanam lebah plus jagung, maka kita banyak namanya bee pollen. Nah, bee pollen ini Bapak Ibu untuk mengembangkan lebah lebih cepat. Nah, kalau bee pollennya sendiri itu manfaatnya apa? Intisari dari tanaman. Sebenarnya materi lebah sendiri itu banyak Bapak Ibu. Kalau kepingin jadi herbalis, Bapak Ibu dari lebah itu akan terhebat. Cuman waktunya lebih lama, tanamannya lebih banyak. Nah, caranya bagaimana? Kalau sudah jelas nih, jagung terus sama kambing, ini namanya jagung manis. Pelihara lebah keluar bee pollen. Terus yang kedua, seandainya Bapak Ibu tanamnya itu adalah tanaman-tanaman cabai, terong, tomat. Nah, ini akan menghasilkan juga madu yang banyak mengandung vitamin C, dosis tinggi. Jadi kalau kita sudah mau kreatif, ketika tanaman kita sudah polikultur, sudah banyak macamnya, pelihara lebah jauh lebih bagus. Tapi ada kendalanya, tidak boleh terlalu banyak. Yang membuat lebah kita kadang-kadang tidak pulang ke rumah Bapak Ibu. Begini, lebah ini terbang kan setiap hari itu sekitar 1 sampai 1,5 km. Kalau kawasan itu adalah kawasan pestisida, paham maksud saya ya? Dia datang ke tanah tetangga, di sana kena racun, tidak sampai tengah jalan dia sudah mati. Itu yang banyak mati gara-gara itu. Karena itu saya tidak ajarkan dulu tentang lebah. Tetapi kalau Bapak Ibu tanamannya sudah bagus nih, jagung punya sampai 10 hektar satu kawasan, silahkan. Terus yang kedua, seandainya cabai sampai 2 hektar, 3 hektar, ya cukuplah 2-3 kotak, selesai. Nah, supaya apa? Lebah itu hanya makan di tempat kita sendiri. Kalau seandainya kepengen lebah untuk vitalitas, ini saya kasih rahasia. Ada 2 tanaman yang paling bagus. Yang pertama itu bunga singkong plus kaliandra. Tahu bunga singkong? Banyak atau sedikit? Madunya rasanya pahit. Sama kaliandra. Tapi itu akan menjadi vitalitas. Nanti bisa jadi kayak singkong. Loh, serius, ini serius. Terus kalau terpaksa Pak, ini musim kemarau, kan Bapak cerita musim kemarau. Kenapa pada kabur? Karena tidak ada makanan. Terpaksa harus digula Pak. Harus dikasih makan gula supaya dia tetap hidup. Kalau tidak ada gula, dia pasti hilang. Jadi Bapak Ibu,
ini yang paling menyedihkan di dunia permaduan. Ya. Kalau lebah ini tidak dikasih gula, kabur. Nah, tapi gula ini juga bisa menghasilkan madu. Karena bisa menghidupi anaknya. Sehingga apa? Banyak madu-madu bukan dari bunga, tapi dari gula. Bukan gula dimasak dicampur madu, bukan. Lebahnya dikasih gula supaya keluar madu. Gula harga anggaplah 15.000. Madu bisa harga anggap aja 100.000. Ini yang jadi masalah. Karena itu banyak, ini madu asli. Tapi makanannya dari gula, ya tidak asli lagi. Betul atau tidak? Nah, karena itu saya tidak berani ajarkan untuk lebah. Cuman saran, Pak. Kalau pas musim kemarau kasih gula. Jangan terlalu banyak, cukup dia untuk hidup aja. Supaya tidak kabur aja. Nah. Ya gula diencerkan, Pak. Ditaruh di situ sudah diminum sendiri. Bapak pernah minum es degan? Es yang ada gulanya itu pasti banyak lebah datang enggak? Iya, karena dia butuh gulanya. Itu seperti itu, buat sirup, Pak. Oke. Yang terakhir ya, yang untuk kambing. Kalau Bapak Ibu mau beternak kambing dengan konsep breeding, beranak, jalan terbagus, boleh kita pakai umbaran. Tapi ada triknya. Jangan asal. Boleh mengeluarkan kambing itu jam 11, Pak. Siang. Tolong, jam 1 suruh pulang. 2 jam saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terus nanti, sesampai di rumah, di kandangnya, pagi dikasih makan sedikit, sore dikasih makan sedikit. Kalau Bapak keluarkan tadi jam 9, kira-kira menurut Bapak Ibu, airnya masih ada atau enggak embunnya? Masih. Itulah yang membuat kambing jadi kurang sehat. Terus yang kedua, anakan, dia pasti kurang senang. Kambing domba itu Bapak Ibu enggak makan banyak loh. Enggak makan banyak. Asal kalau dilepas. Cuman ngelepasnya jamnya jam siang. Kalau dilepas pagi, sudah pasti banyak yang korban. Nah, jadi ngelepasnya jam 11 sampai jam 1 maksimal. Terus setelah ini, Bapak tolong kasih rumput sedikit untuk syarat gitu aja. Dikasih makan sedikit, Pak, pagi, Pak. Biasakan pagi dikasih makan sedikit, sore dikasih makan lagi sedikit. Ini triknya. Tidak masalah kalau hujan. Bukan embun, Pak. Yang jadi problem itu embun. Kalau air hujan tidak ada masalah. Apalagi jenisnya domba. Tidak ada masalah. Kalau hujan dia tidak lah. Kalau domba dia tetap hujan-hujan. Kalau kambing dia pasti lari. Gimana? Bukan. Kalau dia dibiasakan sampai sore, dia makannya tidak akan cepat, Pak. Jadi pemalas dia. Santai. Dan tidak kenyang-kenyang. Tapi kalau sudah jam 1 pulang, dipaksa pulang, dia akan jadi terbiasa menjadi makanan itu seperti itu. Itu triknya di sana. Terus ngasih minumnya, saya minta tolong setelah pulang kasih minum. Kasih garam. Sedikit gitu aja. Mudah ya kalau pelihara kambing begini ya. Tapi kalau di kota, di tempat-tempat sayur gitu ya habis semua punya tetangga. Oke, jelas Bapak kira-kira? Oke. Nah, Bapak Ibu, model semi umbaran seperti ini untuk kapasitas yang sebenarnya cukup besar. Jadi, saya punya satu testimoni. Peserta pelatihan, bukan pelatihan seperti ini. Saya datangi tiap desa Bapak Ibu. Setiap kelompok tani saya datangi. Itu tahun 2008, 2009. Saya datangi itu ada seorang. Pekerjaannya cuma buruh angon. Tahu buruh angon? Rumahnya cuma di bantaran sungai itu Bapak Ibu.
Berarti orang kaya atau orang miskin? Tanahnya itu di tanah perairan itu. Di tanahnya pinggir sungai itu. Rumah sama kandang jadi satu. Dia pelihara 40 ekor. Pekerjaannya seperti ini persis. Ini saya niru dia ilmunya ini. Tahu bantaran sungai ya? Itu isinya rumput atau bukan? Rumput kan. Jadi dia keluarkan ya jam 11 sampai jam 1. Pulang. Nah, dia ikut seminar kayak gini, tapi dia tidak masuk ke ruangan. Karena dia minder. Dia cuma duduk di pinggir pintu. Di luar. Tapi dia memperhatikan dengan seksama Bapak Ibu. Setelah dia ikut seminar kayak gini, dia minta ke yang punya kambing dikembalikan. Akhirnya 40 ekor dibagi 2, betul ya? Dia akhirnya terima berapa? 20 ekor. 3 tahun setelah 20 ekor, dia nyari saya. Kepengen bilang terima kasih. Nah, ketika ketemu, 3 tahun itu dia nyari rumah saya terus, akhirnya sampai ketemu juga. Ya terima kasih, ya minta maaf, dia sampai nyium kaki saya. Saking berterima kasihnya dia. Dia cerita waktu itu 2010-2011 ya. Zamannya Jupiter MX baru-barunya Bapak Ibu. Saya ingat soalnya dia bawa Jupiter MX. Dia tepuk itu Jupiter MX. Pak, Bapak tahu nak, ini sepeda saya bayar cash. Harganya 8 juta waktu itu. Terus yang kedua, sekarang saya sudah punya rumah Pak. Saya punya toko juga di pasar. Gaji saya 1 bulan 7 juta. Pekerjaan saya setiap hari cuma 2 jam. Jam 11 sampai jam 1. Kambing dilepas, dia ngarit Bapak Ibu. Setelah dia ngarit dapat 2 karung, dia pulang sama kambing-kambingnya, dikasih makan, dia kembali lagi ke pasar. Itu membuat saya betul-betul bahagia. Kenapa kok saya katakan itu? Itu adalah orang-orang yang tidak terpikirkan. Orang-orang yang mau ikut acara aja minder, itu berarti orang bagaimana? Betul atau tidak Bapak Ibu? Tapi dia jadi orang yang luar biasa. Nah, Bapak tolong dilakukan seperti itu. Mudah atau susah? Ceritanya mudah. Tapi bahagia sekali. Coba ya Bapak Ibu yang mau pensiun nih. Coba yang mau pensiun. Yang punya tanah 1 hektar gitu ya. Terus sebagian kalau tidak mau tanam jagung, tidak mau tanam apa, buat hamparan kayak gitu. Sudah pekerjaannya apa? Pelihara angon kambing. Nah, sambil ngopi, sambil makan pisang goreng, kambingnya dilepas. Sambil lihat-lihat suruh pulang gitu aja. Dia sudah pasti beranak sendiri. Tapi tolong jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Semampu kita. 1 hektar itu maksimal 50 ekor. Sedikit. Kalau sapi 1 hektar cuma 1 ekor. Kalau sapi. Cocoknya di mana? Di savana. Orang-orang ini Bima, NTT, Sumba, Flores sampai ke Kupang sana kan banyak tanah kosong. Nah itu dilepas itu jauh lebih bagus. Kalau di Sumba saya pelihara kambing lebih gampang Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan kalau tinggal di hutan. Saya punya lahan cukup luas di sana. Saya cari yang namanya goa. Tahu goa ya? Sebenarnya bukan goa sih. Pokoknya ada lubang tempat kambing bisa berteduh. Depannya saya kasih atap dari rumbia biasanya. Terus di sini ini goa ini syaratnya harus ada mata air. Ada lubang untuk kita kasih tempat minum air. Lepas kambing di sini, anggaplah 2-3 ekor. Lepas di sini Bapak Ibu. 1 tahun berikutnya dia sudah punya banyak anak di situ. Kalau pas musim kemarau aja kita belikan batang sagu. Tahu batang sagu ya? Tinggal kita taruh di sini gitu aja. Di sini nih dalam berapa tahun dia sudah berkembang jadi puluhan. Ini kalau untuk daerah timur. Jeleknya 1. Karena kita kan tidak mungkin lihat kambing terus menerus. Dan kambingnya kan tidak ada namanya. Tetangga juga cara sama seperti itu. Jadi dianggap semua milik bersama. Susah. Terus habis gitu waktu masa ngedok, tahu ngedok ya? Kan dicap, karena di sana kan pakai cap ya. Nah itu pengecapan itu kadang-kadang ya kambingnya siapa yang datang ya ikut dicap. Itu kalau di luar Jawa. Nah, tapi sekarang budaya ini sudah mulai berkurang.
tapi tetap ada. Jadi kambing itu tempatnya dia selalu butuh air, sudah itu aja. Untuk minum. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya punya banyak pengalaman kalau perkara ternak. Mau ternak di hutan, mau ternak di kota, boleh. Karena kami punya untuk semuanya. Begitu. Boleh Pak? Mudah atau susah? Mudah Pak, mudah. Syaratnya satu, ngaritnya juga siang ini loh Pak ya. Jangan ngarit nanti pagi atau terlalu sore ya. Ngaritnya siang, pada waktu air sudah turun kadar airnya. Supaya tidak kembung. Oke, baik.